Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah qulubana wa qulubal hadirina wal hadirat futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya, serta musyahidin musyahidat yang mengikuti kajian pada malam hari ini baik secara offline maupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati dengan ikhlas karena Allah. Kita niat dzikir, kita niat thalabul ilmi, kita niat iktikaf sambil nunggu jamaah isya. Karena nunggu jamaah itu mempunyai fadilah, mempunyai kelebihan tersendiri daripada yang hanya sekedar jamaah. Walaupun jamaah itu juga sudah hal yang luar biasa daripada tidak jamaah. Jadi ngapunten, walaupun sama-sama jamaahnya, itu fadilahnya, kelebihannya, keutamaannya, masing-masing kita ini berbeda. Antara yang jamaah yang penting ketemu imam ketika tahiyat akhir, itu berbeda keutamaannya dengan mereka yang jamaah mulai takbiratul ihramnya imam. Jadi berbeda, Pak. Walaupun statusnya sama-sama jamaah. Yang mulai jamaah, mulai awal takbiratul ihramnya imam, itu berbeda keutamaannya, fadilahnya dibandingkan mereka yang nunggu jamaah. Ya. Jadi sama-sama jamaah tapi kelebihan keutamaannya berbeda. Apalagi nunggu jamaah dengan zikir, thalabul ilmi, iktikaf seperti ini. Ini kelebihannya luar biasa, Pak. Ya, tapi Allah itu kan tidak terus menunjukkan langsung. Ini kok umpama ditunjukkan gitu, Masya Allah, luar biasa. Tidak muat, Pak, masjid-masjid itu, Pak. Ya, tapi memang tantangannya seperti itu. Melakukan kebaikan itu rasanya berat, melakukan kejelekan rasanya enteng. Memang hidup di dunia itu seperti itu, Bapak Ibu. Ini harus kita sadari. Bukan hanya panjenengan, saya juga harus sadar bahwa memang melakukan kebaikan itu berat, melakukan kejelekan itu ringan. Kenapa? Karena memang ini bagian dari ujian dari Allah. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam hal yang mungkin menurut kita sulit, menurut kita ini berat. Mau ndak melakukan? Makanya sabar itu bukan sekedar menghadapi masalah, menghadapi musibah. Tapi sabar itu juga perlu dalam rangka melakukan kebaikan. Jadi ketika melakukan kebaikan itu perlu sabar, Pak. Kenapa? Karena berat. Lho sapa sing nglakoni apik iku enteng?
Jamaah itu berat, ngaji begini tuh berat. Ya, ngaji Quran ya berat, wong pancene kebaikan. Ya, makanya butuh sabar, ngaji perlu sabar. Jamaah juga perlu sabar, berbuat baik sama teman, tetangga juga perlu sabar. Sama dengan meninggalkan kejelekan itu juga butuh sabar. Kenapa? Karena gampang, Pak, kejelekan itu. Kalau nggak sabar, wis gampang ngelakoni elek, abot ngelakoni api. Iku nek gak sabar. Ya, ngapunten ini sekedar prolog, sekedar mukodimah. Biar kita ini tetap istiqomah, semangat, mujahadah dalam rangka melakukan kebaikan. Nggih Bapak Ibu nggih. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau menyampaikan ternyata yang namanya jihad, sungguh-sungguh secara bahasa, jihad mujahadah. Ya, itu satu akar kata itu, jihad dengan mujahadah. Itu tidak hanya mengangkat senjata turun di medan perang. Tapi yang namanya jihad itu bisa melalui berbagai macam, termasuk jihad ekonomi. Nah, suatu hari ini Rasulullah, ya, hadis yang masyhur yang ada di beberapa kitab, termasuk di kitab Ihya Ulumuddin, ya, mengutip hadis ini. Suatu hari Rasulullah duduk-duduk bersama dengan sahabat. Kalau bahasa Surabaya ini cangkruan dengan sahabat, cangkruan. Jadi Rasulullah itu jangan digambarkan orang yang eksklusif, yang nggak pernah kumpul tetangga, yang nggak pernah kumpul orang, bukan. Jadi Rasulullah itu jangan digambarkan seperti itu. Ya. Mohon maaf, sebagian orang itu menganggapnya Rasulullah itu karena Rasul, karena Raja, karena Presiden, seolah-olah nggak pernah kumpul karo wong liya, seolah-olah tidak pernah kumpul sama orang. Enggak, Rasulullah itu ya egaliter, humble ngeten gitu. Terus sama orang itu biasa kumpul, sama sahabat itu biasa cangkruan, ngumpul lungguh-lungguh. Nah, sama ketika itu Rasulullah juga duduk-duduk dengan para sahabat, kumpul. Ya. Banyak hal yang dibicarakan dalam cangkruan itu, apa diantaranya yang dibicarakan tentang jihad fisabilillah, berjuang membela agama Allah. Kemudian tidak lama lewat seorang pemuda yang gagah perkasa, tubuhnya kekar, kelihatan kuat sekali. Jadi pas cangkruan terus ada orang lewat, Pak, pemuda ini lewat, gagah, kelihatan kuat. Nah, karena yang diomongkan di dalam kumpul-kumpul itu adalah tentang jihad, orang-orang melihat pemuda itu heran. Kenapa heran? Karena pemuda itu nggak ikut jihad, nggak ikut perang. Tapi justru dia lewat itu berangkat bekerja. Jadi lewat berangkat bekerja. Bukan lewat ikut perang, enggak, tapi lewat untuk bekerja. Sehingga para sahabat ketika itu banyak yang mencemooh, banyak yang menilai negatif dengan mengatakan, "Waihadza law kana syababuhu wa jilduhu fi sabilillah." Alangkah ruginya pemuda ini. Punya badan kuat, punya fisik yang hebat, tapi tidak dipakai untuk ikut perang fisabilillah. Jadi ini bahasa kula panjenengan menyayangkan, Pak. Ya percuma awake kuat tapi gak melok perang gitu, Pak. Jadi ngeremehno seperti itu. Percuma awake kuat tapi gak melok perang. Ngeremehno.
Hampir semua sahabat yang di situ meremehkan, menilai negatif pemuda itu. Akhirnya Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabat, la taqulu hadza. Kalian jangan ngomong begitu pada pemuda ini. Innahu in kana yas'a ala nafsihi liyakuffa 'anil mas'alah fahuwa fi sabilillah. Sungguh kalau pemuda itu berangkat bekerja, semangat mencari nafkah untuk membiayai dirinya, liyakuffa 'anil mas'alah, agar dia terhindar dari meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka orang itu termasuk jihad fisabilillah. Jadi ternyata orang yang bekerja menafkahi dirinya agar dia tidak meminta-minta ke orang lain, itu sama dengan jihad. Tapi ngapunten, jangan terus pas wayai perang terus jenengan gak melu perang. Enggak, ini dalam kondisi pas tidak perang. Ya. Artinya apa? Ada banyak pilihan di sana. Ketika kita memahami dan memaknai jihad, itu jangan hanya fokus pada satu makna yang berupa perang. Mengangkat senjata di medan perang. Mengangkat senjata di medan perang itu jihad, betul, jihad. Tapi di sana masih ada banyak pilihan-pilihan jihad yang lain. Termasuk tadi orang berangkat bekerja. Atau wa in kana yas'a ala abawaihi dha'ifaini. Kalau dia berangkat bekerja, semangat mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya, bahwa fisabilillah, dia juga termasuk jihad fisabilillah. Jadi orang-orang yang berangkat bekerja untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, itu juga jihad. Jadi ngapunten Bapak Ibu, kalau kita masih punya orang tua, mohon maaf kalau masih punya orang tua, kita punya tanggung jawab menafkahi mereka kalau mereka tidak mampu. Ngapunten, ini kadang-kadang sering terjadi ketika seseorang sudah nikah, terus seolah-olah hidupnya masing-masing. Orang tuanya biar orang tuanya yang nyari uang sendiri walaupun sudah tua. Anaknya biar nyari uang sendiri untuk dirinya. Bukan, Pak. Orang tua itu kalau sudah renta, sudah tidak bekerja yang menghasilkan, maka anak terutama itu juga punya tanggung jawab. Makanya Rasulullah memotivasi orang yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai kedua orang tuanya yang sudah tua, renta, sudah lemah, fahuwa fisabilillah. Orang itu sama dengan jihad fisabilillah. Mohon maaf, ini kelihatannya sederhana Bapak Ibu, tapi realitas kehidupan kita sekarang begitu. Betapa banyak ada orang yang kaya raya, tapi orang tuanya terlunta-lunta. Mohon maaf, ini sekali lagi untuk introspeksi diri kita. Ya, jangan sampai kita ini lupa bahwa kita jadi begini ini karena orang tua. Saya pribadi selalu mewajibkan mahasiswa bimbingan saya ketika mengerjakan skripsi, di dalam kata pengantar ucapan terima kasih pertama dan utama adalah kedua orang tua. Bimbingan saya wajibkan begitu, Pak. Walaupun biasanya itu pertama ya terima kasih ke rektor, terima kasih ke dekan, terima kasih ke kaprodi, ke pembimbing. Saya tanya, sampean lebih lama kenal orang tua atau lebih kenal Pak Rektor?
Dia bilang, saya malah nggak kenal Pak Rektor, Pak. Loh kalau begitu, kenapa dijadikan nomor satu? Kita harus realistis kalau memang kita ini lebih lama kenal orang tua. Dan orang tua begitu banyaknya memberikan kemanfaatan kepada kita. Mulai kita ini di dalam kandungan sampai kita ini dewasa. Maka jangan ragu, taruh orang tua nomor satu. Terus dia ngomong begini, Pak, nomor satu kan Gusti Allah, katanya gitu. Loh kalau itu jangan samakan dengan orang. Kalau Allah ya pasti, wong di atasnya sudah puji syukur. Kita panjatkan kepada Allah. Itu nomor satu, alhamdulillah itu. Ya, tidak usah ditulis lagi. Itu Allah jangan bandingkan dengan makhluknya, karena beda. Ya, mohon maaf, bukan apa-apa, tetapi saya ingin mengajarkan kepada generasi muda kita bahwa orang tua itu Pangeran Katon, Tuhan yang kelihatan. Ketika ada anak sukses, itu adalah kesuksesan orang tua. Jangan sampai ada anak sukses tapi orang tuanya menderita. Ngapunten, ini mengingatkan kita semua. Maka orang yang bekerja mencari nafkah untuk membiayai orang tuanya yang sudah lemah, itu sama dengan jihad fisabilillah. Au dzurriyyatin di'afin liyughniyahum fahuwa fisabilillah. Atau kalau dia bekerja semangat mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya, agar derajat ekonomi keluarga meningkat, fahuwa fisabilillah. Maka orang seperti itu sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan jihad, Pak. Sehingga pemahamannya gimana? Kulo panjenengan yang tiap hari bekerja mencari nafkah, baik untuk diri kita, karena mungkin kita belum berkeluarga, atau untuk diri kita dan kedua orang tua kita yang sudah lemah, atau untuk kita, kedua orang tua kita dan keluarga kita, anak, istri, suami kita. Maka semua itu adalah sama dengan jihad fisabilillah. Dan inilah yang kita sebut dengan jihad ekonomi. Ya. Sehingga jihad itu bukan hanya jihad mengangkat senjata, tapi jihad ekonomi ini juga penting, Pak. Penting sekali. Kenapa? Karena zaman sekarang itu perang itu belum tentu perang dengan fisik, Pak. Loh, kita ini kan kadang-kadang khawatir, orang menganggap oh sudah nggak ada perang, sehingga terlena dengan serangan orang lain yang nggak suka dengan kita, yang serangannya menggunakan metode lain, bukan metode perang yang seperti zaman dulu. Apa contohnya? Perang opini, perang ekonomi, perang dagang. Kalau sudah lemah ekonomi kita, maka ujung-ujungnya lemah segalanya, Pak, termasuk agama. Ini saya mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Imam Ghazali, Syekhul Islam, Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini beliau mengutip dawuhnya Imam Luqmanul Hakim, salah satu tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Imam Luqmanul Hakim ini suatu hari dia pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya." Ya bunayya itu panggilan sayang untuk anaknya, Pak. Kalau di pesantren dulu itu ya bunayya itu dimaknai ya bunayya, duh anak anggir ingsun. Wahai putra kesayangan saya. Duh anak anggir ingsun, wahai putra kesayangan saya. Istaghni bil kasbil halal.
Istaghni amrih sumugiyo siro. Jadilah kalian orang yang kaya. Bil kasbil halal, dengan bekerja yang halal. Jadi Imam Luqmanul Hakim ini sudah berpikir jangka panjang untuk anak-anaknya. Bukan sekedar memberikan nasihat tentang ketauhidan, bagaimana agar anaknya Luqmanul Hakim ini tidak menduakan Allah, bukan hanya itu. Memang itu yang menjadi nasihat pertama. Ya. Jadi la tusyrik billah. Nasihat pertama, tidak boleh musyrik, mensekutukan Allah. Kemudian nasihat yang lain, tidak boleh durhaka pada orang tua. Dan di dalam kitab Ihya ini ada tambahan, istaghni bil kasbil halal. Jadilah orang yang kaya dengan bekerja yang halal. Kenapa? Ternyata ada sebabnya, Pak. Kenapa Imam Luqmanul Hakim itu meminta agar anaknya bekerja yang halal sehingga dia berdaya di bidang ekonomi? Dia mengatakan begini, innahu maftaqara ahadun illa asabahu thalathu khisalin. Ketika seseorang itu jatuh miskin, artinya tidak berdaya di bidang ekonomi, maka ada 3 hal yang dikhawatirkan terjadi pada orang itu. Jadi kalau sudah tidak berdaya di bidang ekonomi, ada 3 hal yang sangat dikhawatirkan. Apa 3 hal itu? 1, rikotun fi dinihi. Agamanya menjadi lemah. Jadi kalau sudah ekonominya lemah, agamanya ikut lemah. Ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat antara ekonomi lemah dengan agama yang lemah. Ada hubungan yang signifikan terkait sekali antara kemiskinan dengan keimanan. Ada sebuah makalah, hadirin hadirat, makalah, tapi sebagian ulama mengatakan hadis. Sebagian yang lain mengatakan hadis tapi dhaif. Ya untuk amannya makalah, ya, karena mengandung makna yang luar biasa dan relate sesuai dalam kehidupan kita. Bunyinya, kadal fakru ayyakuna kufron. Bahwa kefakiran itu bisa mendekatkan diri seseorang menuju kekufuran. Kemiskinan itu bisa mengarahkan seseorang menuju kekufuran. Nah, ini sesuai, Pak, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Betapa banyak orang yang rela melepas syahadatnya hanya gara-gara ingin mendapatkan sembako. Ngapunten, kalau di daerah kita mungkin jarang atau bahkan tidak pernah terjadi. Tapi di daerah-daerah pelosok, Pak, di daerah-daerah pedalaman, hal yang seperti ini lumrah. Ingin mendapatkan sesuatu, rela melepas syahadatnya. Ini bukan terus kemudian dia mendeklar, memproklamirkan diri bahwa dia keluar Islam. Belum tentu dengan cara deklar seperti itu. Tapi bisa jadi dengan pelan-pelan meninggalkan kewajiban agamanya. Kalau sudah awalnya pelan-pelan, terus kemudian seolah-olah ini bukan perintah. Terus tiba-tiba ditinggalkan semua ajaran agama, hanya alasan ekonomi. Loh kok hanya, Ustaz? Ekonomi itu kan penting. Iya penting, tapi jangan terus kemudian
keimanan menjadi taruhannya. Ya. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu, betapa banyak orang yang rela melanggar syariat dengan alasan ekonomi. Klasik Pak alasannya, tapi memang ini terjadi. Berarti kan ekonominya harus kuat untuk bisa menjadi orang yang imannya kuat. Ngapunten panjenengan pirsani itu orang-orang yang melanggar itu ya. Banyak mereka yang alasan ekonomi. Kemarin ada yang ditangkap karena dia mencuri, merampok. Ada yang begal. Alasannya apa? Butuh uang untuk menikah. Loh, ada seperti itu, Pak. Berarti kan ada keterkaitan antara kemiskinan dengan keimanan. Makanya ini hal pertama yang dikhawatirkan oleh Imam Luqmanul Hakim pada anaknya. Ketika seseorang itu lemah ekonominya, maka akan lemah agamanya. Yang kedua yang dikhawatirkan adalah wadha'fun fi aklihi. Ketika ekonomi lemah, maka yang dikhawatirkan adalah akalnya ikut lemah, Pak. Ngapunten, saya membacakan apa yang ada di dalam Ihya Ulumuddin lagi. Dan ini sekali lagi sesuai dengan hasil-hasil penelitian sosial ekonomi selama ini, Pak. Jadi orang itu kalau tidak berdaya di bidang ekonomi, diajak berpikir secara logis, secara jernih, itu berat, Pak. Makanya jangan heran, makanan bergizi itu punya pengaruh signifikan pada pemikiran. Kalau makanannya tidak bergizi, bagaimana bisa berpikir secara baik, berpikir secara jernih? Dan untuk bisa makan bergizi itu kan butuh ekonomi kuat. Ngapunten ini kan kajian niku ya nopo carane kita ini sadar terus kemudian tergugah untuk melakukan hal yang positif. Ya. Kula mboten nyindir lho nggih, sama ini omongan saya ini juga untuk saya, Pak. Ya, bukan hanya untuk panjenengan, tapi untuk saya juga. Ya. Karena memang itu yang ada, baik konsepnya yang ada di beberapa kitab, ajaran atau konsep-konsep ekonomi Islam, atau realitas kehidupan. Ternyata memang seperti itu. Yeah. Maka jangan heran ketika seseorang itu lemah dalam bidang ekonomi, maka dia mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, diprovokasi gampang. Karena nanti dapat uang dan seterusnya. Diajak demonstrasi gampang, nggak tahu ini disuruh apa, nggak tahu ini yang diperjuangkan apa, kadang-kadang begitu. Ya. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Luqmanul Hakim yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ini, bahwa ketika seseorang itu jatuh miskin, yang dikhawatirkan adalah wadhahabun fi muru'atihi. Hilang muru'ahnya. Hilang kewibawaannya. Dan ini juga sesuai, Pak, di dalam kehidupan kita. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Realitas masyarakat kita begitu, Pak. Mereka akan lebih mendengarkan omongan orang kaya daripada omongan orang miskin. Gitu. Yeah. Diakui atau tidak ini? Telunjuknya orang kaya ini, Pak, lebih diikuti daripada orang miskin, Pak. Wong sugih nek wis ngomong nunjuk-nunjuk ngene. Banyak yang ikut. Ya. Sehingga Islam mengajarkan agar kita ini semangat bekerja dan dimotivasi bahwa bekerja itu bagian dari jihad ekonomi.
Panjenengan pirsani dalam Quran, banyak Pak, ayat yang memerintahkan kita bekerja, mencari nafkah itu banyak. Apa diantaranya? Surah Al-Jumu'ah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau kita sudah hablum minallah, sholat dalam konteks ayat ini sholat Jumat, tapi sebenarnya tidak hanya Jumat, ya sholat subuh, ya sholat lainnya. Kalau sudah mengerjakan sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari anugerah Allah, cari rezeki Allah. Ini salah satu contoh bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bekerja. Bahkan ada yang lebih tegas lagi itu dalam Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, bekerjalah. I'malu, amallah kalian, bekerjalah kalian. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang lain akan tahu bagaimana pekerjaan kita. Jelas Pak. Ya. Maka bekerja itu bukan sekedar mencari uang, bukan sekedar untuk menafkahi anak istri kita, tapi lebih dari itu, bekerja adalah menjalankan perintah dari Allah. Yang penting kita jalankan perintah itu. Di dalam Al-Quran bukan terus kemudian kerja, dadi wong ini, engko wis ngene, mboten, tapi bekerjalah, berusaha. Urusan hasil itu Allah yang ngatur. Tapi yakinlah bahwa hasil itu nanti pasti akan ikut sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Makanya Allah negaskan begitu, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu saufa yura. Seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dan hasil yang dia usahakan akan ditunjukkan oleh Allah. Ya. Ini Allah memberikan motivasi kepada kita semua. Enggak ada yang percuma, Pak. Keumpami kula panjenengan bekerja, kok ketokane gak menghasilkan blas. Nah, itu urusane Gusti Allah. Yang penting kita semangat bekerja. Wong menjalankan perintah. Menjalankan perintah. Makanya ini jihad ekonomi, Bapak Ibu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu surat yang menarik dalam Al-Quran, itu surah Hud ayat 6. Ini di awal juz ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu dabah pun di muka bumi kecuali Allah menanggung rezeki dabah itu. Apa itu dabah? Di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj, Syekh Wahbah Zuhaili memaknai dabah adalah kullu ma yadubbu 'alal ardi. Segala sesuatu yang bergerak di atas bumi. Baik itu hewan, baik itu manusia, kalau bergerak di muka bumi, maka rezeki Allah akan datang. Kalau bahasa saya, berusaha Pak. Ngubah no awak gitu Pak. Karena jihad tadi itu. Ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi menarik sekali ayat ini Pak. Allah menggunakan istilah dabah ketika menjanjikan rezeki pada seseorang dengan istilah dabah. Bergerak. Artinya apa? Rezeki itu berarti perlu dijemput. Jemputnya gimana? Ya bekerja tadi. Karena ini memang jihad yang harus kita lakukan. Ya. Sehingga di dalam tafsir
Al-Munir ini ditegaskan anna husular rizki murtabatun bisa'yi wal amal. Bahwa hasil tidaknya kita mendapatkan rezeki itu tergantung dengan usaha dan pekerjaan kita. Ya, murtabatun bisa'yi wal amal. Sa'yi itu sa'i ini Pak. Usaha. Ya, usaha kita. Sangat terkait, Pak. Ustaz itu kok ada orang yang kelihatannya diem tapi kok kaya raya. Lo ketokane meneng, Pak. Itu kadang-kadang ada yang bergerak itu, Pak. Ya. Enggak Ustaz, jangan-jangan itu duwe babi ngepet. Ya, itu kan suudzon kita saja. Ya. Urusan seperti itu ya kita percaya pada yang gaib. Nggih, kita percaya pada gaib. Tapi jangan semuanya tanpa bukti, tanpa kejelasan, terus semuanya dibawa ke sana. Apalagi zaman sekarang, Pak, usaha sekarang itu belum tentu juga harus tubuhnya yang bekerja. Sekarang itu orang menghasilkan itu yang gerak kadang-kadang asetnya, Pak. Ya, asetnya yang bergerak. Uangnya yang bergerak karena dia jadi pemodal ini, pemodal itu, macam-macam. Jadi di rumah kelihatannya diem, tapi jangan-jangan modalnya gerak ke sana kemari. Apalagi musim pakai digital seperti ini, ada orang yang kelihatannya dolanan handphone, padahal dolanan handphone itu kerja, menghasilkan. Ya ada seperti itu zaman sekarang itu, macam-macam. Makanya ada prodi bisnis digital itu ya, karena memang arahnya sekarang ke sana. Ya, sehingga bergerak di sini jangan dimaknai hanya bergerak secara fisik. Ya. Tapi bagaimana kita maknai bagian dari usaha. Nah hadirin, hadirat rahimakumullah, kita merujuk pada sahabat Umar. Umar bin Khattab itu di antara sahabat yang tidak suka dengan orang yang pingin kaya tapi hanya diam saja. Ya. Ini nyindir kita mungkin Pak, ini nyindir saya, nyindir panjenengan kayaknya ini Umar bin Khattab ini. Jadi beliau itu nggak seneng pada orang yang pengen sugih tapi meneng wae. Iki kados kula ini pengen sugih tapi meneng ya. Umar bin Khattab nggak suka seperti itu, Pak. Sehingga dia mengatakan begini, la yaqudu ahadukum ala talabir rizki. Wa la yaqulu Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ndak layak seseorang itu hanya berdiam diri ketika dia ingin mendapatkan rezeki, berarti pengen sugih tapi meneng wae. Enggak layak seperti itu. Terus lungguh meneng donga nang Gusti Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah berilah saya rezeki. Jadi meneng tok, donga tok, pengen sugih, Pak. Wa qad alimtum anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Padahal kita semua tahu bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan tidak menurunkan hujan perak. Lewis ngerti udan itu gak rupa emas. Gak ono udan emas, udan perak itu. Lah kok cuman njaluk nang Gusti Allah tok, gak ada usaha. Bukan seperti itu, tapi bekerja, berusaha. Makanya Umar bin Khattab gak seneng dengan model orang yang seperti itu, meneng tapi pengen sugih. Ya. Pengen sugih kok diwacana Fatihah tok, enggak cukup, Pak. Masjid iki lho, bangun iki butuh duit, Pak. Kok ono jamaah, Bapak Ibu, biar masjidnya tetap jadi, cepat jadi, mari kita bacakan Fatihah 1000 kali. Maca Fatihah tok. Enggak ono usaha. Enggak bisa jadi, Pak. Butuh usaha. Sama dengan kita nih. Jadi bahasa Umar bin Khattab itu kan kayaknya seperti itu gitu ya. Jadi pengen di duit tapi kok gak ono usaha, ya gak iso.
Makanya hadirin hadirat rahimakumullah, kita bekerja bukan sekedar mencari uang, bukan sekedar mencari untuk memenuhi kebutuhan, tapi yang terpenting adalah kita bekerja dalam rangka menjalankan titah Allah, menjalankan perintah Rasulullah agar kita berdaya di bidang ekonomi, kuat ekonomi kita, karena kalau sudah kuat ekonomi kita, maka iman Islam kita pun akan kuat. Itu yang harus kita pahami, sadari bersama, sehingga kita berdoa, mudah-mudahan kita, keluarga kita, semuanya bisa berusaha secara maksimal untuk menguatkan perekonomian kita. Amin ya rabbal alamin. Sedikit apa yang kita kaji, mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.